Bab 406 Mata Hantu Roh Jahat. Dalam sekejap kalajengking muda di dalam lubang itu terbelah. 3 True Lord Ranks menerima kalajengking dengan garis keturunan yang lebih murni yang tidak jauh berbeda dari kalajengking raksasa kuno. Di antara mereka, Ye Yanyu mendapatkan 2 kalajengking paling murni yang salah satunya lebih berharga dari 2 raja sejati lainnya. Ini bukan hanya karena kekuatannya, itu juga karena bantuan kucing pencuri kecil itu. Tanpa disadari, Ye Yanyu semakin mempercayai dan mencintai kucing kecil pencuri itu dan ekspresi pemuda berjubah darah dan Chi Gui sedikit jelek. Dari awal sampai sekarang mereka telah ditekan oleh Ye Yanyu dan dengan kucing kecil pencuri Ye Yanyu seperti ikan di dalam air. Setelah kalajengking muda berdarah murni dibelah, pandangan kelompok beralih ke kalajengking tidak murni di dekatnya. Semua kalajengking ini akan memiliki garis keturunan juga dan meski jauh lebih redup, mereka masih lebih baik dari binatang biasa. Karena itu, semua orang tetap senang menerimanya. Namun, ada satu orang di grup yang tidak banyak bergerak dari awal sampai sekarang. Itu adalah Zhao Feng. Dia sepertinya sedang menonton pertunjukan dan proses dia mengambil kalajengking muda dilakukan melalui mata spiritual Tuhannya, diam dan cepat. Siapa yang mengira bahwa tanpa bergerak dia akan menerima kalajengking muda yang bervariasi? Zhao Feng menyimpulkan bahwa garis keturunan kalajengking muda variabel yang dia dapatkan berada di level 2 Ye Yanyu tetapi lebih pintar dan memiliki kemauan mental yang lebih keras. Karena itu variabel, potensinya tak terukur. Kenapa anak ini tidak bergerak? Bukankah dia yang selalu beruntung? Para jenius dari Black Cliff Palace dan Moon Demon Palace memandang dengan curiga ke arah Zhao Feng dan untuk mengalihkan perhatian Zhao Feng mengeluarkan Sky Marking Stone lalu menggilingnya menjadi bubuk dan kemudian melemparkannya ke 2 mayat perunggu hijau. Bubuk Sky Marking Stone mulai meresap ke dalam kulit mayat dan diserap oleh tulang mereka. Orang ini benar-benar bebas, bahkan menggunakan Sky Marking Stone untuk memperkuat tulang mayat. Sayang sekali, dia hanya menerapkannya dan tidak membuat solusi. Petik 2. Para jenius dari Black Cliff Palace memandang tindakan Zhao Feng dengan iri dan cemburu. Zhao Feng tetap bergeming dan menuangkan semua bubuk secara merata di atas keduanya kemudian menggunakan api petir sejati-sejati untuk membantu mayat-mayat itu menyerap dan memperkuat tubuh mereka. Dalam situasi normal, Lightning Fire adalah musuh hantu tetapi Zhao Feng menemukan bahwa Lightning Flamero sejati yang samar malah bisa membantu meningkatkan kecepatan menyerap Sky Marking Stone. Sky Marking Stone dapat memperkuat tubuh, tetapi energinya sangat kacau dan dapat dengan mudah meninggalkan luka tersembunyi. Namun, menggunakan ini untuk memperkuat mayat dan item mati sangat berguna. Petik 2. Zhao Feng bergumam. Chi Gui mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat Zhao Feng menggunakan True Spirit Lightning Flame samar untuk memurnikan mayat hantu. Meskipun tindakan tangan Zhao Feng tampak canggung dan asing, itu bisa dengan cepat menyerap laju batu penandaan langit. 2 mayat hantu perunggu hijau yang sedikit bengkak mulai menyusut di bawah api petir roh sejati dan menjadi besar, tetapi tidak bengkak. Meskipun tingkatan dari 2 mayat hantu belum meningkat, tubuh dan pertahanan mereka telah meningkat dan dapat mengabaikan hampir semua serangan dari mereka yang berada di bawah True Lord Rank. Chi Gui diam-diam terkejut. Setelah melakukan ini, Zhao Feng kemudian menggunakan garis keturunan es matanya. Permukaan 2 mayat perunggu hijau mulai membeku dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam teratai hitam oleh Zhao Feng. Menggunakan api petir untuk memurnikan dan kemudian es untuk menstabilkan mayat. Chi Gui semakin terkejut. Dia lebih suka percaya bahwa ini semua kebetulan. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang baru saja memasuki dao mayat sudah mengetahui teknik pemurnian? Bagaimana dia tahu bahwa Zhao Feng telah mempelajari 40-50% dari teknik rahasia pengendalian 6 hantu-hantu? Yang paling penting, mata spiritual Dewa Zhao Feng tampaknya sangat berbakat dalam dao mayat hantu dan digunakan dengan sangat lancar. Setelah dibekukan selama beberapa jam oleh garis keturunan mata es saya, tubuh 2 mayat hantu perunggu hijau ini akan memperkuat tingkatan mereka dan akan naik sedikit. Kesadaran Zhao Feng kembali dari teratai hitamnya. Saat ini kedua mayatnya hampir tak tertandingi di bawah True Lord Rank. Zhao Feng bahkan menebak bahwa mungkin kedua gabungan ini dapat memblokir peringkat Lord sejati untuk waktu yang singkat. 3 pangkat sejati melanjutkan jalan mereka dan Ye Yanyu tidak terlalu memperhatikan Zhao Feng memurnikan mayat hantunya karena dia tidak menyukai mayat hantu di tempat pertama. Saat ini dia berenang dalam kegembiraan akan hadiah yang diberikan oleh kucing kecil pencuri itu.
Semua ini jatuh ke mata Zhao Feng dan dia menganggukkan kepalanya. Bagian pertama dari rencana itu berjalan dengan sangat lancar. Dapat dikatakan bahwa rencananya bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Misalnya, mendapatkan embun tembak bambu surya lunar sky dan batu penanda langit di jalan. Zhao Feng diam-diam mengikuti di belakang 3 peringkat dewa sejati. Cahaya samar muncul di dinding di depan dan surga bumi Yuan Qi menjadi lebih aktif. Mata Zhao Feng berbinar. Dengan lingkungan yang begitu baik, sulit bagi bahan berharga untuk tidak tumbuh. Seperti yang diharapkan, sosok dari 3 True Lord Ranks di kepala berhenti dan kebahagiaan muncul di wajah mereka. Memang ada 1 buah gelas darah. Jika saya memakannya, Blood Demon Reflecting Moon saya dan kultivasi akan meningkat pesat. Pada saat itu kekuatanku akan mencapai 3 teratas di antara semua yang hadir di reruntuhan. Petik 2. Tubuh yang berjubah darah dewa sejati bergetar ringan. Buah gelas darah adalah sumber daya yang sangat efektif untuk pembudidaya dao darah. Bahkan jika jatuh ke tangan ahli lain, itu tetaplah harta karun. Misalnya, Zhao Feng yang memiliki tingkat energi mental dari peringkat Lord sejati. Jika dia mendapatkan buah gelas darah, dia akan bisa mencapai peringkat Lord sejati dengan setengah bulan pengasingan. Gua itu telah berakhir. Dinding di depan bersinar dan setiap inci sepertinya mengandung kekuatan dan nilai yang luar biasa. Di dinding tumbuh selusin harta karun kuno, masing-masing dan setiap harta lebih berharga dari embun tunas bambu langit bulan surya yang ditemukan Zhao Feng sebelumnya. Misalnya, ada sekitar 4 hingga 5 harta karun di level buah gelas darah. Buah gelas darah berukuran seperti yang pertama dan berwarna merah segar cerah. Itu berair dan mengeluarkan Yuan Qi yang kental. Zhao Feng berdiri di belakang dan mengamati barang-barang itu dengan tergesa-gesa dengan mata spiritual Tuhannya dan segera menemukan jamur racun bumiin dan rumput yang mengembalikan kehidupan. Jamur racun bumiin adalah jamur yang redup dan busuk sedangkan rumput yang mengembalikan kehidupan berwarna hijau dan mengeluarkan aura yang hidup yang membuat orang lain di dekatnya merasa dekat dengannya. Jamur racun bumiin ini adalah bahan yang sempurna untuk mayat hantu. Jika aku bisa mendapatkan ini, kekuatan 2 mayat hantu True Lord Rankku akan meningkat secara dramatis. Petik 2. Qi Gui menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dari ketiganya, hanya Ye Yanyu yang memiliki alis berkerut. Dalam lingkungan yang redup ini, sebagian besar harta karun berbasis yin dan tidak terlalu berharga baginya. Rumput yang mengembalikan kehidupan itu dapat menyelamatkan nyawa jika saya membawanya kembali ke sekte dan buah gelas darah juga dapat membantu meningkatkan kultivasi saya. Mata Ye Yanyu berbinar dan dia mulai berdiskusi dengan kucing pencuri kecil itu. Kucing kecil pencuri itu melakukan beberapa tindakan. Ide bagus. Saya harus menghancurkan beberapa item dari jalan jahat jika mereka tidak berguna bagi saya. Ini berarti mereka juga tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Petik 2. Ye Yanyu mengangguk dan tersenyum. Rencana kucing pencuri kecil itu sangat mematikan. Dari lebih dari selusin harta karun di sini, bahkan sepertiganya tidak berguna bagi Ye Yanyu. Dia jelas tidak bisa memberikan sisa-sisa kedua sisi lain dan menghancurkan jauh lebih mudah daripada mendapatkannya. Pergilah, kita tidak bisa membiarkan si jalang Ye Yanyu ini menghancurkan kesempatan kita. Petik 2. Pemuda berjubah darah dan Qi Gui bertukar pandang dan keduanya menyerang Ye Yanyu saat dia bergerak. Semuanya pergi. Elit lain dari puncak True Mystic Rank juga mulai mendukung Qi Gui dan pemuda berjubah darah. Di saat kritis ini kedua belah pihak bekerja sama untuk menghadapi Ye Yanyu. Frustrasi dari 2 tuan sejati dari Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan karena mereka ditekan oleh Ye Yanyu sepanjang jalan akhirnya dilepaskan. Bagaimanapun, harta karun di dinding adalah tingkat atas dan dapat membantu meningkatkan kekuatan mereka secara dramatis. Kedua tuan sejati bersedia melawan Ye Yanyu untuk itu. Aye, mengapa tidak duduk saja dan mengobrol? Zhao Feng berpura-pura menghela nafas dan mundur ke sudut, menandakan dia tidak ingin berpartisipasi. Kekuatannya hanya di bawah 3 dewa sejati dan melihat dia mundur, tidak ada yang datang untuk menyerangnya. Pada kenyataannya, Zhao Feng menyukai situasi ini. Qi Gui dan Ye Yanyu juga memperhatikan tindakan Zhao Feng. Mereka awalnya mengira Zhao Feng akan mencoba mengambil 1 atau 2 hal, tetapi yang dilakukan Zhao Feng hanyalah duduk di sudut dan tampaknya tidak tergerak oleh harta karun di dinding. Bukannya Zhao Feng tidak menginginkannya, hanya saja dia tidak bisa.
Harta ini telah diblokir oleh 3 True Lord Ranks dan sisa-sisa pertempuran mereka dapat dengan mudah membunuh puncak True Mystic Rank. Yang terpenting, ini adalah momen kritis dari rencananya. Ye Yanyu, mundur 10 yard dan tunggu sampai aku mengambil 1 atau 2 harta karun. Darah berjubah True Lord Rank melambaikan pedang bulan di tangannya dan udara sepertinya terkikis oleh warna darah dan terus menyapu ke arah Ye Yanyu. Qigui pertama kali memanggil mayat True Lord Rank untuk menjerat Ye Yanyu dalam pertempuran jarak dekat. Mata jahat hitam, sebuah titik muncul di mata putih mengerikan Qigui. Garis keturunan mata, Black Weak Eye. Mata jahat hitam, mata hantu roh jahat. Lingkaran hitam mulai muncul di mata Qigui dan aura energi mental yang dingin langsung menyelimuti Ye Yanyu. Jantung Zhao Feng melonjak saat dia merasakan energi mental yang melengking. Mata spiritual Tuhannya melihat hantu pucat mengulurkan cakar mereka dan menusuk, meraih, menggigit sekitar Ye Yanyu. Pemandangan ini sepertinya datang langsung dari neraka. Bab 407 Menunggu Pai Jatuh dari Langit. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat garis keturunan mata yang aneh dan menakutkan. Hantu tak terlihat mengulurkan cakar putih mereka dan terus meraih tubuh Ye Yanyu dan membuka mulut mereka dan menggunakan lidah mereka yang berdarah untuk menjilat dengan rakus. Pemandangan di depan mata mereka ini mirip dengan 100 Grave Forbidden Ground. Itu membuat tulang dingin seseorang. Kekuatan ini tidak terlihat, tetapi ada di antara dunia energi fisik dan mental. Meski mata telanjang tidak bisa melihatnya, tubuh secara naluriah akan terasa dingin dan jijik. Mata hantu roh jahat, sepertinya Brother Qigui menjadi serius sekarang dan bahkan telah menggunakan keterampilan terlarang ini. Petik 2. Setelah seseorang dikunci oleh mata hantu roh jahat, bahkan True Lord Ranks bisa hancur dan terkikis oleh hantu. Esensi darah mereka juga akan terus dimakan. Petik 2. Para jenius dari Black Cliff Palace sangat bersemangat dan penuh harap. Dalam situasi normal Qigui tidak akan menggunakan mata hantu roh jahat dengan mudah karena menggunakan keterampilan ini membutuhkan harga yang mahal. Alis Ye Yanyu berkerut dan merasakan kekuatan bertarungnya dibatasi. Pekikan terdengar di benaknya yang mengguncang kesadarannya. Kerusakan paling langsung adalah esensi darahnya hilang terus-menerus. Garis keturunan mata ini memang menakutkan dan merepotkan. Sayangnya, ia perlu mengumpulkan jiwa dan kemudian menggunakan teknik rahasia untuk menggunakannya. Petik 2. Zhao Feng merasa sedikit menyesal. Mata spiritual Tuhannya tidak dapat menyalin setiap keterampilan karena banyak yang didasarkan pada atribut khusus atau garis keturunan. Misalnya, mata hantu roh jahat Qigui didasarkan pada mata jahat hitamnya. Namun, Zhao Feng tidak takut pada mata hantu roh jahat. Mata dewa api petirnya melawan sebagian besar teknik istana tebing hitam, termasuk mata hantu roh jahat. Pada titik ini, Zhao Feng malah mengkhawatirkan Ye Yanyu. Jika Ye Yanyu kalah maka rencanaku akan dipaksa untuk berubah, dan kesulitan akan meningkat beberapa kali lipat. Zhao Feng diam-diam memperhatikan dan tidak berpartisipasi. Rencananya dapat berkembang dengan lancar selama Ye Yanyu menekan 2 peringkat Lord sejati atau setara dengan 2 lainnya. HMPH, jadi istana tebing hitam hanya mengetahui trik sampingan jahat ini setelah puluhan ribu tahun? Tidak heran mereka berada di peringkat terakhir dari 3 sekte. Petik 2. Ye Yanyu tiba-tiba mencibir dengan dingin. Memurnikan esensi langit bulan, Ye Yanyu berteriak dan lengannya terentang. Pada saat ini dia tampak suci dan berbudi luhur. Seketika sinar bulan yang terang bersinar darinya dan segala sesuatu dalam radius 10 yard termasuk rumput, batu dan batu mulai menguap. Hantu yang mengelilingi Ye Yanyu mulai memekik setelah disinai oleh cahaya yang mulia itu. Bahkan kerangka bergaris perak True Lord Rank mulai berasap. Esensi langit bulan pemurnian Ye Yanyu dapat melawan dao hantu sampai tingkat tertentu dan langsung membubarkan masalah. Namun, pada saat ini, True Lord Rank yang berjubah darah juga menggunakan keterampilan yang mematikan. Blood Moon Devouring Spirit, jubah darah dari True Lord Rank mengepak, dan bulan darah mulai terbentuk di udara. Bulan darah besar menyebabkan cahaya bulan darah tak terbatas jatuh dan bentrok dengan esensi langit bulan pemurnian Ye Yanyu, menyebabkan asap hijau menggelembung. Selanjutnya, mulut besar terbuka di bulan darah yang mengunci Ye Yanyu. Ekspresi Ye Yanyu berubah saat dia merasakan kekuatan menarik tubuhnya ke arah mulut. The Blood Moon Devouring Spirit juga bisa langsung menyerap darah target bahkan dari jauh.
Blood Moon Devouring Spirit ini adalah skill terlarang yang sangat dominan yang dapat melahap esensi dari segala sesuatu dalam radius 100 yard. Dengan memusatkannya ke beberapa yard, kekuatannya meningkat secara dramatis. Petik 2. Darah berjubah True Lord Rank tertawa dingin. Keterampilan Blood Moon dan keterampilan Ye Yanyu's Purifying Moon saling membalas ke tingkat tertentu. Langkah ini telah membantu Qigui dan membalikkan keadaan. Qigui tertawa dan sekali lagi memanggil mata hantu roh jahat untuk memblokir Ye Yanyu dan terus menghisap darahnya. Teknik rahasia dari dua peringkat dewa sejati tidak mempengaruhi satu sama lain dan malah saling membantu karena mereka berasal dari elemen Yin. Kakak senior Qigui, kami akan memberikan semua yang kami miliki. Saudara Sue, kita akan mengalahkan perempuan jalang ini bersama-sama. Para murid dari dua sekte didukung dari jauh. Misalnya, orang-orang dari Istana Tebing Hitam memanggil hantu untuk meningkatkan kekuatan mata hantu roh jahat dan para jenius dari Istana Iblis Bulan menuangkan ki darah bulan mereka ke bulan darah di udara, meningkatkan kemampuan roh melahap bulan darah. Kekuatan dua teknik rahasia hampir 2 kali lipat dan benar-benar mampu menekan Ye Yanyu. 9 tebasan bulan langit. Kilatan dingin melintas di mata Ye Yanyu saat pedang transparan muncul di tangannya. Mata telanjang hanya bisa melihat 8 atau 9 kilatan cahaya bulan yang menghancurkan ke arah hantu. Kilatan ini menyebabkan seluruh gunung bergetar dengan setiap serangan. Lengan kerangka True Lord Rank Qigui terputus dan luka muncul di bulan darah saat itu mulai tidak stabil. Sinar bulan sepertinya bisa menembus apapun dan bahkan hantu di sekitarnya pun rusak. Sky Moon Nine Slash. Keterampilan pedang yang menakutkan. Setiap serangan mampu membunuh langsung True Lord Rank yang normal. Selain itu, setiap serangan terjadi setelah serangan pertama dan kekuatannya meningkat. Petik 2. Meskipun Zhao Feng bukan orang yang menghadapinya, dia masih bisa merasakan kekuatan tebasan yang menghancurkan. Ketika langit bulan 9 garis miring mencapai syok pedang kelima muncul di Qigui dan darah menutupi mata Tuan Sejati dan memiliki tanda-tanda mundur. Hantu mata roh jahat Qigui memekik saat mereka mati, dan keterampilan garis keturunan matanya terpaksa berhenti. Pedang keenam melesat di udara dan mengirim kerangka True Lord Rank Qigui ke belakang puluhan yard. Sebuah luka berdarah tertinggal di tubuh Qigui dan wajahnya sedikit pucat. Segera setelah itu pedang ke-8 menghancurkan Blood Moon dan udara malah dipenuhi dengan cahaya bulan yang tak terbatas. Darah berjubah True Lord Rank memuntahkan seteguk darah saat dia mundur dan luka langsung ke tulang bisa dilihat. Saat pedang ke-9 hendak memadatkan sosok Ye Yanyu goyah dan wajahnya menjadi pucat putih. Esensi darahnya dan Yuan Ki Abyss, dan Sky Moon Slash ke-9 tidak sepenuhnya terbentuk pada akhirnya. Jadi itulah yang terjadi. Ye Yanyu hampir tidak bisa menggunakan Sky Moon Nine Slash di tempat pertama dan setelah dirusak oleh keterampilan rahasia dari dua True Lord Ranks, pedang ke-9-nya tidak dapat dilepaskan. Petik 2. Zhao Feng tahu situasinya lebih baik sebagai penonton. Baik Qigui dan Dewa Sejati yang berjubah darah menghela napas. Hingga saat ini Ye Yanyu masih memiliki keunggulan dan melukai kedua lawan dengan Qigui menderita kerugian terberat. 3 hingga 4 murid di dekatnya telah terbunuh dan kebanyakan dari mereka berada di puncak True Mystic Rank. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung karena dia tidak mengganggu 3 peringkat Lord Sejati. Pada kenyataannya, menurut rencana Zhao Feng tidak akan dan tidak perlu melakukan apapun. Mata Zhao Feng berbinar kemudian kembali ke ekspresi kasual aslinya. Ketiga peringkat Lord Sejati berada di jalan buntu dan terluka. Mereka menggunakan setiap nafas untuk beristirahat dan bersiap untuk serangan berikutnya. Zhao Feng merasa bosan dan meminum setetes embun bambu langit bulan surya. Zhao Feng merasakan energi mentalnya mulai dibersihkan dan merasa sangat segar, seolah-olah dia telah dicuci oleh matahari dan bulan. Embun tembak bambu surya lunar sky dapat membersihkan dan memperkuat jiwa sekaligus menyembuhkan pikiran. Efek lainnya adalah meningkatkan energi mental dan pemahaman. Setelah menggunakan tetes ini, Zhao Feng merasa pikirannya menjadi lebih jernih dan tingkat energi mentalnya berada di sekitar tahap awal peringkat Dewa Sejati. Setelah saya sepenuhnya menyerap penurunan ini, tingkat energi mental saya akan sepenuhnya terkonsolidasi pada tahap awal tingkat peringkat Dewa Sejati. Perhatian Zhao Feng kembali ke situasi. Dari awal hingga sekarang dia duduk di tempat yang sama dan tidak memiliki tanda untuk berpartisipasi. Seolah-olah dia hanya seorang penonton. Anak ini masih memiliki pikiran untuk berkultivasi sekarang?
Apa dia pikir Pai akan jatuh dari langit menimpanya? Para jenius dari dua sekte itu memandang dengan aneh pada Zhao Feng dan bahkan tiga peringkat sejati memperhatikan Zhao Feng dari sudut mata mereka. Bagaimanapun, kekuatan pertempuran Zhao Feng berada di atas di antara mereka yang berada di bawah peringkat Lord sejati dan dapat mengubah hasilnya jika dia bergerak pada akhirnya. Namun, Zhao Feng duduk diam dan tidak bergerak. Tepat pada saat ini situasinya berubah. Baik Ye Yanyu dan kucing pencuri kecil itu bergerak pada saat yang sama dan melompat menuju harta karun di dinding. Ekspresi Qigui dan pemuda berjubah darah berubah seketika, dan keduanya mencegatnya. Kucing pencuri kecil itu menghilang dan Ye Yanyu menggunakan dua Sky Moon Slash untuk memaksa kembali dua True Lord Ranks. Hehe, rumput yang mengembalikan kehidupan. Ye Yanyu mencabut rumput suci. Kucing pencuri kecil itu melambaikan Mystic Snake Bloodwi dan mengeluarkan buah gelas darah. Buah gelas darahku! Pemuda berjubah darah menyerbu ke arah kucing kecil pencuri dengan mata melotot. Kucing pencuri kecil itu tersenyum saat mengambil buah gelas darah itu lalu dengan gesit melompat ke arah jamur racun Yin Bumi dan menggigitnya. Berhenti! Jamur racun Earthin saya? Petik 2. Qigui berseru saat dia hampir menjadi gila. Ini adalah bahan yang sempurna untuk meningkatkan mayat hantu. Ye Yanyu memblokir mereka dan mereka hanya bisa melihat kucing kecil pencuri mengambil buah gelas darah dan menelan jamur racun Bumi Yin. Bab 408 duduk. Pada saat ini, sementara orang lain memperjuangkan harta karun, Zhao Feng mendapatkan pemahaman dari embun tembak bambu langit bulan surya. Dia tetap tidak tergerak oleh persaingan antara tiga True Lord Ranks dan tanpa ekspresi bahkan ketika kucing pencuri kecil itu mengambil buah gelas darah. Tidak melakukan apapun. Dia seperti orang suci yang hanya berfokus pada kultivasi. Segala sesuatu yang lain hanyalah bantuan dari luar. Menurut rencana, saya tidak perlu melakukan apapun. Mata Zhao Feng sesekali berbinar. Dari awal sampai sekarang dia terjebak pada titik ini dan tidak bergabung dalam kompetisi antara tiga peringkat Lord sejati. Ketika kucing kecil pencuri menelan jamur racun Bumi Yin, Zhao Feng menganggukkan kepalanya secara rahasia. Awal dari rencana itu berhasil. Namun, kucing pencuri kecil itu sekarang juga dalam situasi berbahaya. Itu telah mengambil buah gelas darah, item yang dapat meningkatkan kultivasi secara dramatis dan merupakan sesuatu yang akan mempertaruhkan nyawanya bagi True Lord Rank yang berjubah darah. Tinggalkan buah gelas darah. Dewa sejati berjubah darah melompat ke arah kucing pencuri kecil itu. Kucing sialan ini menelan jamur racun Earthin milikku. Qigui sangat marah hingga dia mulai gemetar. Dibandingkan dengan buah gelas darah, dia lebih suka jamur racun Bumi Yin. Dia memerintahkan kerangka True Lord Rank untuk memblokir Ye Yanyu sementara pergi untuk kucing kecil pencuri itu sendiri. Kucing kecil hati-hati, Ye Yanyu mengungkapkan ekspresi khawatir. Dua True Lord Ranks telah meninggalkannya dan langsung menuju ke kucing kecil pencuri. Kucing kecil pencuri harus berlari ke arah yang berlawanan karena tidak bisa pergi ke Ye Yanyu dan arah ini berada di jalur Zhao Feng. Kucing pencuri kecil itu melintas ke arah Zhao Feng yang sedang duduk. Kucing pencuri kecil. Hati Ye Yanyu tergerak dan memikirkan sesuatu tapi dia tidak menghentikannya. Bagian ini akan menguji kesetiaan kucing pencuri kecil itu. Kucing pencuri kecil itu menghilang saat mendarat di Zhao Feng. Bocah, serahkan kucing itu. Dewa sejati berjubah darah dan Qigui menyerang Zhao Feng dan yang terakhir melompat ketakutan. Ini adalah dua peringkat Lord sejati dan bukan yang normal pada saat itu. Dia tidak bisa melawan mereka. Ini berarti kucing kecil pencuri itu telah membawa bencana bagi Zhao Feng, pemilik aslinya. Ye Yanyu menghela nafas. Jadi, kamu ingin menggunakannya untuk menghabisiku? Zhao Feng dengan marah menarik telinga kucing pencuri kecil itu dan membuangnya. Reaksinya sangat cepat dan memahami rencana kucing kecil pencuri itu. Mystic Snake Bloodwi milik kucing pencuri itu masih melilit gelas darah saat dilempar keluar. Tinggalkan buah gelas darah. Darah berjubah True Lord Rank dan Qigui melompat ke arah kucing kecil pencuri dengan keanehan. Kucing kecil. Ye Yanyu segera bergegas untuk menyelamatkan kucing pencuri kecil itu dan bertarung dengan dua peringkat Lord sejati sedangkan Zhao Feng duduk kembali. Dalam situasi saat ini Ye Yanyu dan kucing kecil pencuri memiliki keuntungan mutlak. Buah gelas darah dan rumput yang mengembalikan kehidupan keduanya telah diambil oleh Ye Yanyu dan bahkan jamur racun Bumi Yin telah ditelan oleh kucing kecil pencuri. Keberhasilan.
Zhao Feng menyaksikan situasi kacau dan diam-diam melihat ke dalam barang-barang interspatialnya. Zhao Feng menemukan jamur racun busuk di dalam gelang interspatialnya. Jamur racun bumi yin, milikku. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Ini adalah target sebenarnya Zhao Feng. Jika Zhao Feng benar-benar harus memilih antara jamur racun bumi yin dan buah gelas darah, dia pasti akan memilih yang pertama. Jamur racun Earth Yin adalah material tingkat atas untuk mayat hantu dan bahkan Qi Gui akan menjadi gila karenanya. Setelah saya menggunakan ini pada mayat hantu perunggu hijau saya, itu pasti bisa mencapai peringkat Lord sejati. Petik 2. Zhao Feng menekan kegembiraan di dalam hatinya. Lebih jauh lagi, jamur racun bumi Yin memiliki efek lebih dari itu. Ini adalah salah satu bahan utama untuk membuat racun. Jika jamur racun bumi yin digunakan dengan karung racun kalajengking raksasanya, racunnya bahkan akan lebih mematikan dan setelah mayat perunggu hijauku mencapai peringkat penguasa sejati dan menambahkan 2 racun ini, itu akan jauh lebih efektif daripada meningkatkan kekuatanku. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang dan dia menahan gelombang kegembiraan. Rencananya telah dimulai sejak melihat kalajengking raksasa. Racun kalajengking raksasa bisa membunuh mereka yang berada di peringkat Lord sejati tanpa keraguan. Ini menunjukkan betapa mematikan racun ini. Zhao Feng juga berpikir tentang bagaimana racun akan menjadi lebih lemah setelah dioleskan ke mayat dan tingkat mayat tidak cukup tinggi, sehingga tidak dapat mengancam mereka yang berada di peringkat Lord sejati bahkan dengan karung racun. Poin kuncinya masih jamur racun bumi yin. Jamur racun Earth Yin dapat meningkatkan kekuatan mayat hantu dan mengkompensasi hilangnya kekuatan di karung racun dan bahkan memperkuatnya lebih jauh. Langkah terpenting Zhao Feng telah selesai. Dia memiliki jamur racun bumi yin. Hanya memikirkan tentang bagaimana mayat hantu True Lord Rank dengan racun yang bisa membunuh mereka di True Lord Rank itu menakutkan. Zhao Feng dengan cepat memasukkan jamur racun bumi yin ke dalam item lotus hitamnya dalam situasi kacau. Alasan lain dia memilih jamur racun bumi yin dan bukan buah gelas darah adalah karena jika dia mencapai peringkat Lord sejati, itu akan menyebabkan Ye Yanyu menjadi waspada dan waspada. Oleh karena itu, jika dia ingin tetap berada di sisi sekte spiritual bulan murni, itu akan sulit. Selanjutnya, setelah makan buah gelas darah dia akan membutuhkan 10 hari hingga setengah bulan untuk mencapai peringkat Lord sejati dan di reruntuhan suci ungu yang berbahaya ini, di mana Zhao Feng akan menemukan waktu. Itu bukan hanya satu langkah dari tahap akhir dari True Mystic Rank ke True Lord Rank. Oleh karena itu Zhao Feng menyerah pada buah gelas darah karena terlalu sulit. Jamur racun bumi yin tidak banyak berguna bagi Ye Yanyu dan tidak akan meningkatkan perhatiannya setelah diambil oleh kucing kecil pencuri. Bagaimanapun, kucing kecil pencuri memakan banyak sumber daya setiap hari. Petik 2. Senyuman muncul di wajah Zhao Feng. Pada contoh ini siapa yang mengira bahwa Zhao Feng akan memiliki jamur racun bumi yin dengan tidak melakukan apa-apa? Qi Gui masih mengira jamur racun bumi yin ada di dalam perut kucing kecil pencuri dan sedang dicerna. Bahkan Ye Yanyu akan tertipu. Saat kucing kecil pencuri menghilang, itu telah menempatkan jamur racun bumi yin di dalam gelang interspesial Zhao Feng. Kucing pencuri kecil memiliki kemampuan ini ketika lahir, dan Zhao Feng sakit kepala ketika sumber dayanya dimakan oleh kucing pencuri kecil itu. Namun pada saat kritis ini kemampuan kucing pencuri kecil itu berguna. Di dalam teratai hitam, Zhao Feng mengendalikan situasi di dalam dengan mata spiritual Tuhannya. Kedua mayat perunggu hijau itu memiliki lapisan es yang menutupi mereka dan tidak bergerak. 2 mayat, 1 jamur racun bumi yin. Itu pasti akan cukup untuk seseorang mencapai peringkat Lord sejati dan akan memiliki sisa ekstra, tapi itu akan sia-sia. Petik 2. Zhao Feng berpikir dan akhirnya membagi jamur racun bumi yin menjadi 2, masing-masing memberikan setengahnya ke mayat perunggu hijau. Ini berarti bahwa kekuatan jamur racun yin bumi akan digunakan sepenuhnya. Dengan penguatan Sky Marking Stone sebelum mereka masing-masing memiliki 80% kesempatan untuk mencapai peringkat Lord sejati dengan setengah jamur racun bumi yin. Zhao Feng menghitung, jika dia tidak mendapatkan batu penandaan langit sebelumnya dan memperkuat keduanya, Zhao Feng hanya akan fokus pada satu tetapi sekarang dia memutuskan untuk mencoba keduanya karena racun adalah titik kunci dalam mengancam peringkat Tuan sejati. 2 mayat perunggu hijau segera memakan jamur racun bumi yin dan jamur racun bumi yin memang layak menjadi item tingkat atas untuk meningkatkan mayat.
Ketika dua mayat hantu memakannya, mereka mulai merokok dengan udara erosi dan kekuatan mereka meningkat dengan cepat di dalam teratai hitam. Hanya dibutuhkan 2 hingga 3 hari untuk kekuatan kedua mayat hantu ini sebanding dengan level True Lord rank dan paling banyak hanya akan sedikit berkurang. Setelah itu saya akan menambahkan karung racun kalajengking ke atasnya. Hehehe, ini penuh dengan ekspektasi. Petik 2. Zhao Feng memulihkan kesadarannya dari teratai hitam dan pada saat ini pertempuran antara 3 peringkat dewa sejati telah memasuki tahap akhir. Ye Yanyu dan kucing pencuri kecil itu mengambil setidaknya setengah dari harta karun itu dan menghancurkan beberapa lainnya. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka setidaknya bisa melemahkan lawan. Jika jamur racun bumi yin yang ditelan kucing kecil pencuri jatuh ke tangan Qi Gui, kekuatan bertarungnya akan meningkat secara dramatis. Oleh karena itu, di mata Ye Yanyu, kucing kecil pencuri telah menghancurkan jamur racun bumi yin dan melemahkan peluang lawan menguat. Qi Gui dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Jika dia bisa mendapatkan jamur racun bumi yin, setidaknya satu dari mayat hantunya akan mencapai tahap akhir peringkat dewa sejati. Seseorang harus tahu dari 10 dewa sejati yang memasuki reruntuhan, hanya 3 yang telah mencapai peringkat dewa sejati tahap akhir. Sayangnya, harta karun yang sempurna ini telah dimakan oleh kucing kecil pencuri. Di sisi lain, True Lord Rank yang berjubah darah juga menggeretakkan giginya saat buah gelas darah akhirnya diperoleh oleh Ye Yanyu. Meskipun itu bukan yang paling cocok untuk Ye Yanyu, itu masih akan memungkinkan budidayanya meningkat. Namun, Ye Yanyu tidak segera memakannya karena dia tidak punya kesempatan. Dia telah diserang oleh teknik terlarang dari 2 True Lord Rank sebelumnya dan terluka ringan. Meskipun dia menekan keduanya, pada akhirnya dia membayar harga yang mahal dan kontribusi kucing pencuri kecil itu tidak terukur. Harta karun di dinding segera terbelah dan Zhao Feng duduk di tanah dari awal sampai akhir, tidak pernah berpartisipasi. Para jenius dari 3 kekuatan semuanya memandang dengan aneh ke arah Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng hampir sepenuhnya menyerap tetes pertama dari tembak embun bambu langit bulan matahari dan tingkat energi mentalnya sebanding dengan tahap awal peringkat dewa sejati. Akhirnya, dia berdiri. Zhao Feng menemukan Ye Yanyu. Setelah pertempuran sengit, Ye Yanyu terluka dan wajahnya sedikit pucat. Aku ingin 2 tetes elixir of life dari Life Returning Grass atau setengah dari Life Returning Grass. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi. Ye Yanyu tidak yakin apakah dia mendengar dengan benar. Dia telah berjuang untuk hidupnya untuk mendapatkan kehidupan ini kembali. Rumput dan orang ini tidak melakukan apa-apa dan hanya duduk di sana sepanjang waktu. Dan sekarang dia ingin setengah? Bab 409 memblokir jalan. Apa ini mungkin? Para jenius dari Black Cliff Palace dan Moon Demon Palace di dekatnya tampak aneh ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tidak melakukan apa-apa sama sekali dan hanya duduk di belakang sementara yang lain berjuang untuk harta karun itu. Sisi sekte spiritual bulan murni hanya memiliki Ye Yanyu dan dia telah menghancurkan orang-orang yang hadir sendirian. Setelah Ye Yanyu menuai ganjaran, dia meminta rumput yang berharga untuk hidup kembali. Bahkan orang-orang dari Istana Setan Bulan dan Istana Tebing Hitam tidak tahan untuk menyaksikan rasa tidak tahu malu seperti itu. Namun, Zhao Feng bertindak dengan sangat percaya diri, seolah-olah dia yakin Ye Yanyu akan memberikannya kepadanya. Ye Yanyu memberikan mata putih ke Zhao Feng. Dia tidak keberatan Zhao Feng mengambil sebagian saham dari kalajengking raksasa karena organ di dalamnya kotor dan berdarah. Namun, Life Returning Grace berbeda. Nilainya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan karung racun kalajengking raksasa. Selanjutnya, rumput pengembalian kehidupan adalah kehidupan kedua bagi siapapun dan Zhao Feng tidak melakukan apapun ketika mereka berpikir. Hanya memikirkan hal ini membuat Ye Yanyu marah. Dia bahkan ragu-ragu apakah akan merekomendasikannya ke sekte spiritual bulan murni atau tidak. Menurut kesepakatan kita, kamu perlu membantuku 3 kali. Biarlah kali ini dihitung sebagai 1. Petik 2. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi dan Ye Yanyu berhenti. Menurut kesepakatan di antara mereka, ini memang benar. Zhao Feng telah menggunakan satu kesempatan untuk membantu ketika Ye Yanyu melindunginya dan Zhao Feng jelas akan menggunakan kesempatan kedua sekarang. Hehe, kesepakatan kita adalah aku akan membantumu 3 kali tapi tidak termasuk memberimu item gratis. Ye Yanyu tersenyum. Dia bukanlah seseorang yang akan membiarkan Zhao Feng memotongnya dengan bebas. Zhao Feng terdiam sejenak sebelum berkata dengan gigi terkatup, kamu tidak tahu malu.
Petik 2. Bantuan saya kepada Anda jelas tidak bisa tanpa batasan atau batasan. Jika Anda ingin saya mati, apakah saya akan bunuh diri? Jika Anda mengatakan kepada saya untuk memberikan segalanya kepada Anda, apakah saya harus? Petik 2. Ye Yanyu tertawa dingin. Kucing pencuri kecil itu menepukkan cakarnya untuk Ye Yanyu dengan senang hati. Mata Zhao Feng menyipit dan meskipun Ye Yanyu telah ditipu olehnya dan kucing kecil pencuri itu, dia jelas bukan orang terbelakang yang akan memberikan keuntungan semudah itu padanya. Apakah Anda ingin Life Returning Grace menyelamatkan nyawa seseorang yang penting? Jika Anda melarutkan fakta darah antara Anda dan kucing kecil pencuri, saya dapat mempertimbangkannya. Petik 2. Mata Ye Yanyu berkedip saat dia mendekati kebenaran. Berutang budi pada seseorang. Zhao Feng berbalik dan berjalan ke sisi lain. Dia mengira Ye Yanyu tidak setuju tetapi Zhao Feng tidak panik. Dia masih memiliki dua cara untuk mendapatkan Life Returning Grace. Pada saat ini, para jenius dari ketiga pihak masih mengumpulkan harta karun di dekatnya tetapi Zhao Feng tidak berpartisipasi. Setelah pertarungan, ketiga True Lord Ranks terluka dan Ye Yanyu berjalan keluar gua untuk menemukan tempat yang tenang untuk pulih. Luka erosi di jiwaku begitu sulit untuk disembuhkan. Ye Yanyu duduk bersila dengan ekspresi sedikit pucat. Tubuh fisiknya terluka ringan selama pertarungan dan kerusakan utamanya adalah esensi darah serta jiwanya. Bagaimanapun, dalam pertempuran Qigui dan pemuda berjubah darah sama-sama menggunakan teknik terlarang yang diambil Ye Yanyu. Ye Yanyu menggunakan banyak pil spiritual berharga yang memulihkan Yuan Qi-nya tetapi kecepatan pemulihannya untuk esensi darahnya jauh lebih lambat. Yang paling sulit untuk disembuhkan masih kerusakan pada jiwanya yang disebabkan oleh mata hantu spiritual jahat Qigui. Kerusakan pada jiwa tidak bisa disembuhkan dengan cepat. Bahkan jika Anda menggunakan rumput yang mengembalikan kehidupan, itu hanya akan memulihkan kekuatan hidup Anda tetapi tidak akan banyak berpengaruh pada jiwa Anda. Petik 2. Zhao Feng berkata perlahan. Apa? Anda tahu obat? Petik 2. Ye Yanyu mendengus dan melepaskan aura True Lord Rank-nya untuk mengguncang surga bumi Yuan Qi di dekatnya untuk memberi sinyal kepada Zhao Feng agar tidak melakukan gerakan apapun seolah-olah dia tidak berada di puncaknya. Dia bisa membunuh Zhao Feng semudah membalik telapak tangannya. Saya akan berpikir bahwa Anda memiliki satu atau dua pil spiritual yang membantu memulihkan jiwa tetapi akan memakan waktu setidaknya setengah bulan dan tidak akan menjamin luka-luka sembuh sepenuhnya. Zhao Feng tersenyum tipis dan Ye Yanyu terkejut karena apa yang dia pikir hampir sama dengan situasinya. Ini berarti bahwa Ye Yanyu membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai puncaknya dan Purple Saint Ruins dipenuhi dengan kekayaan termasuk inti dari Ruins Treasured Palace. Untungnya saya menemukan beberapa embun tembak bambu surya Lunar Sky di dalam gua yang dapat membersihkan erosi oleh mata hantu roh jahat. Jika Anda mendapatkan 2 tetes embun tembak bambu langit bulan surya, hanya dibutuhkan 2 atau 3 hari untuk menyembuhkan luka pada jiwa. Plus, itu tidak akan meninggalkan luka tersembunyi. Petik 2. Zhao Feng tersenyum dan berkata, embun tembak bambu surya Lunar Sky. Mendengar ini, ekspresi Ye Yanyu berubah. Dia jelas pernah mendengar tentang efek embun tembak bambu langit bulan matahari sebelumnya. Itu bisa memperkuat energi mental dan pemahaman. Itu bahkan berguna baginya yang berada di tahap akhir peringkat Lord sejati. Yang terpenting, ini sangat efektif untuk menyembuhkan luka jiwa. Embun tembak bambu langit bulan surya. Ye Yanyu menggigit bibirnya. Dalam situasi saat ini dia sangat membutuhkan item ini yang dapat membersihkan jiwa dan dalam hal nilai embun bambu langit bulan surya hanya di bawah rumput yang mengembalikan kehidupan dan buah gelas darah. Namun, setelah mengatakan ini Zhao Feng menjadi diam. Ini adalah jalan keduanya dan dia tidak percaya Ye Yanyu akan menolak ini. Namun, Ye Yanyu sangat tenang dan tidak segera meminta untuk berdagang karena dia khawatir Zhao Feng akan merobeknya secara drastis. Zhao Feng dengan senang hati menunggu dan menggunakan setetes embun tembak bambu langit bulan surya di depan mata Ye Yanyu untuk memperkuat energi mentalnya. Tetesan kedua embun tembak bambu langit bulan matahari tidak lagi efektif untukku, tetapi masih dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan tingkat energi mentalku ke tahap awal peringkat dewa sejati. Zhao Feng mulai memahami dan sementara Ye Yanyu pulih, Zhao Feng tidak melupakan 2 mayat perunggu hijau di dalam teratai hitam. Udara kematian 2 mayat hantu perunggu hijau mulai mengkonsolidasikan dan bau erosi semakin kuat. Dalam sekejap mata 2 hari telah berlalu dan aura dari 2 mayat hantu itu tentang tingkat True Lord Rank dan energi dari Earthian Poison Mushroom hampir sepenuhnya habis.
Di bagian luar garis perak gelap telah menggantikan perunggu hijau dan lebih baik menyebutnya mayat racun perak gelap sebagai gantinya karena jamur racun bumihin adalah tanaman yang sangat mematikan dan kedua mayat hantu itu sudah memiliki racun yang kuat. Bahkan jika karung racun kalajengking raksasa tidak ditambahkan pada racun mayat racun perak gelap ini sudah cukup untuk mengancam orang-orang di alam roh sejati. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan harapan. Rencana mayat racunnya sekitar 60-70% selesai. Selanjutnya Zhao Feng diam-diam memasukkan karung racun ke dalam teratai hitam dan kemudian menambahkannya pada mayat racun perak gelap secara rahasia di dalam teratai hitam. Dengan tambahan karung racun, garis perak pada dua mayat racun itu menjadi lebih jelas sekarang. Dalam hal level, dua mayat racun perak gelap ini hampir mencapai 80% dari True Lord Rank tetapi dengan racun mereka, kerusakan sebenarnya jauh melebihi mayat hantu True Lord Rank normal. Zhao Feng memeriksa mereka dengan mata spiritual Tuhannya. Selama dia membesarkan mereka dengan baik, dua mayat racun perak gelap ini akan dapat dengan mudah mencapai peringkat Lord sejati. Setelah 3 hari istirahat, Ye Yanyu akhirnya tidak bisa menahannya dan menemukan Zhao Feng. Suara Ye Yanyu terdengar dari belakang dan senyum muncul di bibir Zhao Feng saat ia menukar 2 tetes embun tembak bambu langit bulan matahari dengan 2 tetes Elixir of Life. Elixir of Life sekarang ada di tanganku sekarang. Zhao Feng menaruh 2 tetes ke dalam labu hijaunya dan Ye Yanyu segera menggunakan 2 tetes embun bambu langit bulan surya untuk meningkatkan kecepatan pemulihannya. Pada periode ini, Zhao Feng melakukan perjalanan di sekitar ngarai misterius untuk mencoba menemukan beberapa harta karun. Para jenius dari Black Cliff Palace sedang menuju ke sini serta Qi Gui yang terkemuka sebagian besar telah pulih dan melihat Zhao Feng dan Ye Yanyu yang pulih dari jauh. Matanya berbinar saat mengamati Ye Yanyu dan Zhao Feng. Bahkan jika Ye Yanyu tidak berada di puncaknya, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Saudara Qi Gui, Saudara Moyu telah mengirimkan surat panah hantu yang mengatakan bahwa dia akan datang dan mendukung kita. Sesosok melintas dan tiba. Hebat, kakak Moyu bahkan sedikit lebih kuat dariku dan kita akan memiliki tingkat kemenangan 60% melawan jiwa yang terluka Ye Yanyu. Setidaknya bocah berambut biru dan kucing licik itu tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Senyuman brutal muncul di wajah Qi Gui. Jenius terkuat dari Black Cliff Palace kali ini bukanlah Qi Gui, tapi Moyu dan Moyu juga memimpin tim yang bahkan lebih besar. Saudara Qi Gui, anak itu akan datang. Gadis yang awalnya memiliki teratai hitam memandang pemuda berambut biru yang datang dengan ketakutan. Pendatang baru itu memang Zhao Feng. Semua orang harap tunggu. Zhao Feng dengan percaya diri memblokir jalur orang-orang dari Istana Tebing Hitam dan Qi Gui dan ekspresi perusahaan meredup saat mereka melepaskan aura hantu mereka yang bahkan akan membuat alam roh sejati yang normal tidak dapat bernapas. Bocah, beraninya kamu menghalangi jalan kami? Apakah kamu lelah hidup? Petik 2. Saudara Qi Gui biarkan kami membunuhnya? Para jenius dari Black Cliff Palace mengertakkan gigi karena kebencian. Ekspresi hidung menusuk Qi Gui jatuh saat api putih tampak bersinar di matanya saat dia menatap Zhao Feng tetapi tidak bergerak. Keyakinan dan ketenangan yang ditunjukkan Zhao Feng membuatnya curiga bahwa ada tipuan. Bab 410 Perdagangan. Zhao Feng memblokir mereka dari Black Cliff Palace dengan percaya diri. Zeze, apakah anak nakal ini ingin membawa kita semua sendirian? Para jenius dari Black Cliff Palace memiliki ejekan di wajah mereka tetapi gadis teratai hitam dalam kelompok itu memiliki ketakutan dan kewaspadaan di matanya, tidak berani meremehkan Zhao Feng. Anak, mau ke sisi Istana Tebing Hitam? Karena Anda adalah seorang jenius dalam Dao of Corpses, saya dapat mempertimbangkan untuk merekomendasikan Anda. Petik 2. Api putih menyala di mata Qi Gui saat dia menjilat bibirnya dan menatap Ye Yanyu 2 mil jauhnya dari sudut matanya. Dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Zhao Feng sebelum Ye Yanyu tiba. Namun, Zhao Feng tampaknya tidak memiliki jejak ketakutan saat menghadapi orang-orang dari Istana Tebing Hitam. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Ye Yanyu yang sedang pulih bahkan tampaknya tidak peduli dengan kehidupan Zhao Feng. Semua keanehan ini membuat Qi Gui curiga. Apakah Ye Yanyu benar-benar tidak peduli dengan kehidupan Zhao Feng? Mata orang-orang dari Istana Tebing Hitam berbinar tetapi mereka tidak bisa membuat keputusan karena mereka takut ada tipuan. Pada kenyataannya, Qi Gui dan teman-temannya tidak salah.
Ye Yanyu memang tidak peduli dengan kehidupan Zhao Feng, tetapi khawatir jika dia mati, kucing pencuri kecil itu juga akan melakukannya. Adapun Zhao Feng, dia tidak takut pada Black Cliff Palace karena energi mentalnya telah mencapai tahap awal True Lord Rank, dan dengan 2 mayat racun perak gelap lainnya dengan kekuatan pertempuran masing-masing True Lord Rank, True Lord Sweren, pertandingannya. Ayo buat kesepakatan, Zhao Feng berkata dengan ringan dengan nada santai. Qigui dan teman-temannya terkejut pertama kali, tetapi wajah mereka kemudian dipenuhi dengan penghinaan. Namun sebelum tanggapan mereka, Zhao Feng telah membuka mata spiritual Tuhannya dan memindai ke seluruh kelompok. Orang-orang dari Black Cliff Palace merasakan indera mereka berubah dan tiba-tiba muncul di sebuah bangunan sederhana. Di dalam gedung, Zhao Feng duduk di satu sisi sementara Qigui dan yang lainnya berada di sisi lain. Ilusi energi mental, dia menyatukan kita semua. Petik 2. Ilusi energi mental anak ini memang tidak sederhana dan menggunakan metode ini untuk berkomunikasi dengan kita. Beberapa orang jenius dari Black Cliff Palace memandang Zhao Feng dalam perspektif yang berbeda dan Qigui sedikit tergerak. Zhao Feng telah menciptakan ilusi energi mental yang sangat realistis, tetapi yang terpenting, itu telah menyelimuti semuanya. Dia tiba-tiba menyadari mengapa Zhao Feng berani menghadapi mereka semua sendirian. Tingkat energi mental Zhao Feng telah mencapai tahap awal peringkat dewa sejati, tidak jauh berbeda dari Qigui. Jika dia menggunakan keterampilan energi mental, semua orang selain Qigui tidak akan bisa memblokirnya. Nak, apa yang kamu inginkan? Apa yang harus Anda perdagangkan dengan kami? Petik 2. Qigui langsung ke pokok permasalahan. Saat ini dia tidak berani meremehkan Zhao Feng. Setelah Zhao Feng dan Ye Yanyu bekerja sama, mereka semua mungkin tertinggal. Untungnya dia melihat bahwa ada jembatan antara Zhao Feng dan Ye Yanyu juga, dan mereka tidak mempercayai satu sama lain. Aku ingin cakar kalajengking raksasa, tulang kristalin mematikan dan rumput 10.000 mayat. Zhao Feng meminta 3 bahan dan yakin bahwa mereka memiliki cakar kalajengking raksasa. Ketika mereka membelah kalajengking raksasa, cakar itu pergi ke istana tebing hitam. Adapun tulang kristalin yang mematikan dan rumput 10.000 mayat, Zhao Feng tidak yakin apakah mereka memilikinya atau tidak. Cakar kalajengking raksasa mudah diucapkan, karena kita punya 4 dan menukar 1 tidak masalah. Adapun tulang kristalin yang mematikan itu dapat meningkatkan serangan mayat hantu dan sangat jarang. Rumput 10.000 mayat bahkan lebih berharga dan dapat meningkatkan budidaya mayat hantu dan nilainya tepat di bawah jamur racun yin bumi. Bahkan jika kami memilikinya, kami tidak akan menukarnya dengan Anda. Petik 2. Qigui menjawab. Dia bertanya-tanya untuk apa Zhao Feng membutuhkan barang-barang ini. Sebuah kilatan melewati mata Qigui. Cakar kalajengking raksasa berasal dari kalajengking besar dan sangat tajam. Setelah dicampur dengan karung racun, ia akan dapat menggunakan racun dengan lebih baik. Dia ingin cakar kalajengking raksasa lalu menggunakannya dengan racun dan menambahkannya ke mayat hantu. Dia memang layak menjadi seorang jenius True Lord Rank dan segera menemukan pikiran Zhao Feng. Zhao Feng sebenarnya merencanakan ini. Dia akan meningkatkan ketajaman mayat hantu dan cakar bekerja selaras dengan racun. Tulang kristalin yang mematikan dapat meningkatkan serangan mayat hantu, dan hanya dengan meningkatkan kekuatan serangan barulah pertahanan lawan dapat ditembus dan racunnya berlaku. Qigui melanjutkan perjalanan ini. Namun, meskipun tulang kristalin yang mematikan dapat meningkatkan serangan mayat hantu masih tidak dapat mengancam orang-orang di peringkat Lord sejati pada akhirnya. Oleh karena itu dia ingin 10.000 mayat rumput untuk mengangkat mayat hantu ke peringkat Lord sejati. Petik 2. Setelah menyelesaikan analisis, Qigui menatap dingin Zhao Feng. Setelah rantai pikiran Zhao Feng selesai, kekuatannya akan sangat mengancam 10 tuan sejati. Qigui sekarang waspada dan berhati-hati terhadap Zhao Feng. Kita tidak bisa melakukan kesepakatan ini. Qigui segera menolak dan Zhao Feng tidak terkejut. Mengapa Qigui meningkatkan kekuatan lawan? Namun, jika dia menemukan Qigui, itu berarti dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu meskipun itu tidak 100%. Saya akan menggunakan 2 sumber daya untuk berdagang. Jika Anda tidak mau maka tidak apa-apa. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Zhao Feng mengeluarkan setetes embun tembak bambu langit bulan surya dan sepotong kecil batu penanda langit. Zhao Feng masih memiliki 3 tetes embun tembak bambu langit bulan matahari yang tersisa dan hanya berencana untuk menukar 1.
Awalnya ada satu potongan besar batu penandaan langit tetapi telah dipecah menjadi 3 oleh Zhao Feng untuk memperkuat 2 mayat hantu dan ini adalah potongan kecil terakhir yang tersisa. Ketika kedua benda ini dikeluarkan, ekspresi Qi Gui sedikit berubah. Jika aku ingat dengan benar, kerangka True Lord Rangmu tetapi ditebas menjadi 2 oleh kalajengking raksasa dan lengan dari mayat True Lord Rang lainnya telah dipotong menjadi Ye Yanyu. Apakah saudara Qi bersedia menyembuhkan mereka? Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis dan Qi Gui tidak mengatakan apapun. Selama beberapa hari terakhir, 2 mayat True Lord Rang-nya hampir tidak diperbaiki dan menghabiskan banyak sumber daya teratas tetapi kekuatan pertempuran mereka berdua turun sedikit. Secara kebetulan, batu penandaan langit milik Zhao Feng dapat memperkuat mayat hantu dan dia harus mengakui bahwa batu penandaan langit menariknya. Jika aku bisa mendapatkan sepotong batu penandaan langit, 2 mayat hantu True Lord Rangku tidak hanya akan pulih tetapi bahkan menjadi sedikit lebih kuat. Hati Qi Gui tergerak tapi dia tidak segera berbicara. Hehe, teknik terlarang seperti mata hantu roh jahat pasti memiliki serangan balik yang mengerikan. 1 tetes embun pucuk bambu lunar Sky Surya tampaknya tidak cukup. Petik 2. Zhao Feng tertawa ringan lagi dan kali ini ekspresi Qi Gui berubah secara dramatis. Dia telah membayar harga untuk menggunakan mata hantu roh jahat dan melukai dirinya sendiri setelah menggunakannya pada Ye Yanyu yang memiliki kultivasi lebih tinggi. Meskipun seorang jenius dari Black Cliff Palace telah memberinya setetes embun tembak bambu langit bulan surya, dia masih belum pulih sepenuhnya. Bahkan Ye Yanyu harus berdagang dengan Zhao Feng untuk 2 tetes embun tembak bambu langit bulan matahari untuk pulih. Jika Anda tidak ingin berdagang maka saya akan pergi. Zhao Feng perlahan bangkit dan melambaikan tangannya. Semua orang merasakan indera mereka kembali ke ngarai misterius. Semuanya saat itu diciptakan oleh ilusi energi mental dari Zhao Feng dan tidak ada orang selain mereka yang berada di alam inti asal atau lebih tinggi yang dapat melihat apa yang terjadi. Qi Gui mengertakkan gigi dan memanggil Zhao Feng. Zhao Feng tampak bingung kembali ke arah orang-orang dari Istana Tebing Hitam. Alasan mengapa dia menyarankan perdagangan berarti dia jelas memiliki kepercayaan diri. Saat ini kekuatan Qi Gui telah menurun dan membutuhkan Sky Marking Stone dan Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew segera. Jika saya bisa mendapatkan 2 item ini, kekuatan saya akan pulih dan bahkan mungkin naik sedikit. Qi Gui membuat keputusan dan mengeluarkan cakar sebesar pohon dari cincin interspatialnya lalu melemparkannya ke tanah. Cakar kalajengking raksasa. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Setelah itu Qi Gui menyuruh pemuda lain dari Istana Tebing Hitam untuk mengeluarkan kristal perak gelap dengan ekspresi sedih. Tulang kristalin yang mematikan. Zhao Feng sangat puas. Kami hanya memiliki 2 item ini. Bahkan jika kami memiliki 10.000 corpse grass kami tidak akan memberikannya kepada Anda karena nilainya jauh lebih dari 2 yang Anda berikan. Petik 2. Qi Gui berkata dengan rendah dan tertawa dingin di dalam hatinya, tanpa 10.000 mayat-mayat, mayatmu tidak akan bisa mencapai level True Lord Rank dan tidak peduli seberapa beracun mereka dan seberapa tajam serangan mereka, itu menang tidak dapat mengancam saya. Petik 2. Pada kenyataannya, Qi Gui dan rekan-rekannya benar-benar tidak memiliki 10.000 mayat rumput. Jika mereka memilikinya, mereka akan menggunakannya pada mayat hantu mereka sendiri. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi yang hampir tidak bisa diatur. Alasan mengapa dia menyebut 10.000 mayat rumput adalah untuk menyesatkan pikiran Qi Gui dan membuatnya berpikir bahwa dia membutuhkannya untuk meningkatkan level mayat hantunya. Dia tidak akan berpikir bahwa Zhao Feng telah meningkatkan level mayat hantu dengan menggunakan jamur racun bumi yin. Penyesatan ini bisa mengakibatkan Zhao Feng menyembunyikan kartunya dan membuat lawan meremehkan dirinya sendiri. Dia tidak bermimpi mendapatkan 10.000 mayat rumput. Hanya mendapatkan cakar kalajengking dan tulang kristalin yang mematikan sudah cukup. Demi keamanan, Zhao Feng menyuruh Qi Gui mengirimkan 2 jenius True Mystic Rank puncak untuk berdagang dengannya karena di permukaan Istana Tebing Hitam memiliki keuntungan yang luar biasa. Anak ini sangat berhati-hati. Qi Gui mengangguk setuju. Beberapa saat kemudian Zhao Feng mendapatkan cakar kalajengking raksasa dan tulang kristalin yang mematikan sementara Qi Gui mendapatkan apa yang diinginkannya. Kedua belah pihak mungkin tidak akan berpikir bahwa mereka akan berdagang satu sama lain. Cakar kalajengking raksasa dapat mempertajam cakar dari 2 mayat racun berwarna perak gelap dan dapat menebas pertahanan lawan, sehingga racun tersebut dapat bekerja. Tulang kristalin yang mematikan dapat meningkatkan kekuatan mayat secara keseluruhan. Petik 2.
Zhao Feng sangat gembira di dalam hatinya. Sisi Blackcliff Palace. Qi Gui dan rekan-rekannya memiliki ekspresi redup dengan niat membunuh saat mereka menyaksikan Zhao Feng pergi. "Kakak, apakah kamu ingin?" Seorang pemuda kurus melambaikan tangannya dalam gerakan memotong. Pada titik ini, Zhao Feng membelakangi mereka dan hanya berjarak 100 meter. Bisa dikatakan ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Apakah bocah ini benar-benar tidak takut pada kita? Kematian melintas di mata Qi Gui saat dia perlahan mengangkat tangan. Para jenius dari istana Blackcliff semuanya menahan napas dan menjilat bibir mereka dengan kegirangan. Dengan satu perintah, mereka bisa memerciki darah Zhao Feng dan mengambil nyawa serta hartanya.